Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran bi rahmatikal rahimin. Ya arhamar rahimin arhamna bi rahmatikal wasi'ah wa afina wa afwana wa ala ta'atika wa syukri fa'inna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tughzir alaina wa a'dina wa ra'ana. Alhamdulillah kita mengucapkan tahmid alhamdulillah di pagi yang mulia ini. Setelah kita menunaikan salat subuh di Masjid An-Nur di lingkungan Lapan Darul Hidayah, kita seperti biasa duduk sejenak membicarakan perkara-perkara yang insyaallah bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Hari ini ada bahan khusus, judulnya kemerdekaan yang hakiki. Diambil dari kisah salihin. Orang itu kalau ingin baik perlu belajar dari kisah-kisah salihin. Semua orang yang baik ya. Semua orang yang baik, yang sukses. Kalau ingin sukses, belajarlah dari orang yang sukses. Ingin baik, belajarlah dari orang yang baik. Dekatilah orang yang baik. Kalau ingin sukses, perlu menyingkap kisah salihin. Wajib hukumnya belajar dari sejarah. Wajib hukumnya belajar dari sejarah. Nabi Muhammad, misi yang disampaikan kepadanya dalam Quran banyak tentang sejarah. Nah, ini sejarah orang salihin terkait kemerdekaan dan kebebasan. Kisah seorang saleh zaman dulu, zaman yang masih ada di sana perhambaan, perbudakan. Manusia masih dijual belikan di pasar budak, di pasar hamba. Seperti orang menjual ternak. Zaman dulu begitu ya. Di awal Islam dan sebelum Islam lagi, begitulah komunitas umat manusia masih ada perhambaan. Jadi seorang majikan membeli seorang hamba dengan nilai yang murah, katanya 10 dinar, katalah bahasa kita 100.000 gitulah contohnya. Sampai di rumah kediaman, majikan menyediakan makanan, disuruhlah si hamba ini yang kita panggil namanya sini jariah. Jariah itu ya pembantu gitulah. Pembantu rumah. Nah, kalau dalam masa pokoknya amah sebenarnya. Nah, ada dalam Quran surah Al-Baqarah tentang hamba ayat 221. Wala amatun mu'minatun katanya. Ayat 221 halaman 35. Wala amatun mu'minatun khairun musyrikah wala amatun mu'minatun khairun musyrikah walau a'jabatkum. Ayat 221 di tengah amah. Kalau kita pergi ke Malaysia, ke Singapura, ke Brunei, amah itu dipakai untuk pembantu rumah. Nah, di negara Arab juga, dan dipakai juga jariah. Nah, jadi sampai di rumah majikan dikasih makanan, dia tidak makan. Maaf tuan, kami tidak biasa makan siang hari katanya. Tengok ya, tidak biasa makan siang hari, saya tidak bisa makan. Jadi dibiarkan oleh majikannya. Malam hari dikasih makanan, dihina makanan, dikasih makan, dia makan sedikit saja. Ada orang berpuasa kadang kalau sehari dia puasa bermakan ya, makannya double. Jadi tidak, dia makan sekedar saja. Setelah makan, ditanyanya apa kerja yang mau dibuat malam ini. Kata majikan, kata penghulunya, tidak ada kerja malam ini, istirahat saja lah dulu. Kata gitu, kata si ama ini, kata si jariah, si hamba, kalau tidak ada kerja dengan Tuhan, saya akan bekerja dengan majikan yang agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kerja dengan majikan tidak ada, saya akan kerja dengan majikan yang maha agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia beribadat
Kemudian majikan pun menjawab, baiklah, dengan penuh senang dan bahagia. Setelah sepertiga malam, dibangunkannya majikannya untuk berqiyamul lail. Majikannya tidak mau bangun, dibiarkannya. Dah tengah malam, untuk kedua kalinya dibangunkannya lagi. Wahai Tuhan, para ahli tahajud sudah bangun meraih diri dan amalan mereka. Orang tadi dah qiyamul lail. Kita nanti kalau tidak baru kita akan ketinggalan. Apa kata majikan? Saya pada malam hari aku bagaikan sepotong kayu, tak bergerak. Siang hari pula saya merasa sakit. Malam saya tak beramal, siang saya tak beramal, katanya. Subhanallah. Tidak marah dia. Dibiarkannya majikan sedemikian rupa. Dan tinggal sepertiga malam terakhir, kira-kira jam 2.30 contohnya ya. Datanglah ketika kalinya membangunkan majikan dengan suara yang lebih kuat, dengan ketukan yang lebih kuat. Apa dia bilang? Amada akasyau ila munajatil malik, khum li nafsik wa khudh makanan faqad sabaqaka. Alhamdulillah, bangunlah Tuhan. Tuhan tidak rindu nak menyembah Allah, tidak rindu ingin bertahajud, tidak rindu ingin bersujud maksudnya, tidak rindu ingin bersujud bersimpuh di hadapan Allah. Tidak ada rasa kerinduan. Mendengar ungkapan ini, bangun majikannya, ikut dia beribadah, sembahyang oleh majikannya. Setelah sekian lama dia sembahyang, dia coba mengintip, melihat si jariah, si hamba saya. Apa kerjanya? Rupanya dilihatnya sedang sujud dan berdoa. Doanya, bihubbika li illa ghafartali, bihubbika li illa ghafartali, bihubbika li illa ghafartali. Ya Allah, dengan cintamu kepadaku, ampunilah dosaku ya Allah. Ya Allah, kau pasti mencintai aku ya Allah, ampunilah dosaku. Doa minta keampunan dosa, bukan astagfirullah ya, bukan astagfirullahaladzim. Rabbi ighfirli wa li walidayya, bukan. Ya Allah, engkau mencintai aku pastinya ya Allah, pasti engkau mencintai aku, ampunilah dosaku. Dalam doa istighfar ada ada rayuan, ada merayu. Dengan cintamu kepadaku ya Allah, ampunilah dosaku. Didengar oleh majikan. Si pembantu berdoa, lalu dia bertanya, ya jariyah, wa min aina alimti annahu yuhibbu? Wahai si budak, si hamba, macam mana engkau tahu ya Allah mencintaimu? Dengan cintamu kepadaku, ampunilah dosaku ya Allah. Bagaimana engkau tahu engkau mencintaimu? Kita boleh tanya ke diri kita, Allah mencintai aku atau tidak? Allah sayang sama saya atau tidak? Sama istriku macam mana? Sama anakku macam mana? Apa katanya Allah mencintai orang itu, menyayangi orang itu? Dipanggilnya ke rumahnya, mau orang itu datang. Allahu Akbar, ini seruan kekasih kepada kekasihnya. Semua kekasihnya dipanggil ke rumah Allah. Di mana-mana ada kita kekasih, di masjid ada. Dulu tidak ada rak, sekarang sudah ada. Dulu tidak ada rehab, sekarang sudah ada rehab. Tanda orang itu disayangi Allah, mau membaca kitab kekasih, mau memenuhi panggilan kekasih. As-salatu khairum minan naum. Jadi ditanya oleh majikan, apa tandanya Allah mencintai Anda? Jawabannya ringkas. Laula mahabbatuhu ma'ana maka wala waqamani. Laula mahabbatuhu ma'ana maka wa aqamani. Tanda Allah cinta sama Tuhan. Tuhan tadi tidur nyenyak. Tanda Allah sayang sama Tuhan, saya Tuhan tidur. Tanda Tuhan sayang sama saya berdiam dari tadi belum tidur lagi. Allah kasih kita tidur nyenyak. Itu tandanya Allah suka, supaya kita mengingat kekasih kita Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mengingat pemberi nikmat tidur.
Tidur itu satu nikmat yang tidak bisa dibayar. Ada orang yang sakit tak bisa tidur. Saya dulu di Malaysia pernah sakit 15 hari tak tidur. Pernah saya dulu sakit di Malaysia 15 hari tak tidur. Tangan tuh, orang tidur kita buka mata saja 15 hari. Tapi tidak sakit ya. Jadi tidur itu nikmat, bangun itu nikmat. Tanda Allah sama saya sama Tuhan, Tuhan bisa tidur nyenyak. Tanda Allah sayang sama saya beribadah kan itu. Tanda Allah sayang sama Bapak mau datang ke rumahnya. Yang di rumah itu Allah sayang juga tidaklah sama kasih Allah pada orang yang duduk di rumah waktu sholat waktu subuh, dengan orang yang pergi ke masjid waktu subuh, dengan orang yang mau mendengar tazkirah, dengan orang yang tak mau mendengar tazkirah. Tazkirah ini dari Allah. Kita bicarakan ayat Quran, kita bicarakan hadis, kita bicarakan kekasih Allah. Tanda orang itu sayang sama Allah, mau ngomong dan diam saja. Tanda orang sayang atau disayangi Allah, Allah sayang samanya, mau mendengar. Nah, ayat kita baca tadi Pak ya, wazakir kata Al-Man 5:23, wazakir fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin. Ayat 55 halaman 5 ayat 23, wazakir, sampaikanlah peringatan, ngomonglah, jangan diam saja. Fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin. Orang beriman akan mau mendengar, berguna baginya. Ada yang iman di hatinya mau mendengar. Itu maksud ayat ini. Wa dzakir fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin. Kalau dalam surah Al-A'la yang kita dengar dibaca hampir setiap Jumat, Sabbi isma rabbikal a'la, di sana hampir sama juga. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Berilah peringatan. Halaman 591 ayat 9. Fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha. Berilah tazkirah kalau masih berguna. Yang jelas sayadzakkaru man yakhsha. Orang yang ada takut kepada Allah di hatinya, dia akan mengambil pelajaran, dia akan mengambil peringatan dari peringatan yang disampaikan. Itulah ceritanya. Setelah ditanya oleh majikan apa tandanya Allah mencintai kamu, katanya tanda Allah itu mencintai, Tuhan bisa tidur nyenyak di malam hari, saya bisa berkiamun lail. Subhanallah. Mendengar argumen itu, mendengar alasan itu, terus dia bilang, engkau merdeka, engkau bebas. Terus dibebaskannya hamba tadi. Sebetulnya dalam peraturan Islam, hamba yang dibeli kalau mau bebas, dia mesti menembus dirinya, mesti bayar, baru bebas. Ini gratis. Kalau kita katanya anti hurrah biwajhillah, engkau ini merdeka demi Allah, berarti tidak sampai sehari semalam di rumah itu. Menurut cerita ini ya, sambil pergi ditinggalkannya kata-kata mutiara, ungkapan emas, hazal itqul asghar bakiyal itqul akbar. Anda, Tuhan memerdekakan saya, ini kemerdekaan yang kecil ini. Ada lagi di sana nanti kemerdekaan yang besar yang menunggu kita semuanya. Kita merdeka atau tidak, tak tahu lah, mudah-mudahan merdeka. Maksudnya apa? Bebas dari api neraka. Kemerdekaan yang hakiki, bebas dari api neraka. Kalau api neraka tidak ada dalam pikirannya, tidak dipikirkannya 24 jam, susah mau bebas. Susah mau bebas. Kalau kita baca zikir pagi sore, doa pagi sore, doa-doa yang masuk, bacaan seorang Nabi, zikir orang saleh, banyak terkait dengan api neraka, banyak terkait dengan surga. Siapa minta kepada Allah
Disebutnya nama orang yang berzikir minta dilindungi dari neraka 7 kali pagi, 7 kali sore. Adakah kita amalkan? Istri macam mana, anak-anak macam mana? Kalau dibaca 3 kali tidak sebut nama. Kalau 7 kali disebutnya nama. Begitu juga doa tentang jannah. Allah adkhilna jannah. Allah adkhilna jannah. Allah ja'alna min ahli jannah. 3 kali jannah tadi minta ya Allah masukkan Bapak ke dalam surga ya Allah. Kalau 3 kali tidak sebut nama. Kalau 7 kali disebutnya nama. Allah adkhilna jannah. 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 Allah adkhilna al-firdaus. Allah adkhilna al-firdaus. Al-a'la, contohnya 7 kali. Neraka surga berdoa ya Allah. Fulan bin fulan disebutnya namanya. Dan amalan yang kita baca setiap pagi berwudu istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu a'udzu min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi waghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Waktunya baca sesudah subuh, sesudah maghrib. Dalam hadis saya dinyatakan siapa membaca istighfar itu kalau dia meninggal pada hari yang dia membaca di pagi harinya atau di malam harinya, dakhalal jannah, orang itu akan masuk jannah. Jadi yang bebas dari api neraka itu, yang merdeka, yang mencapai kemerdekaan hakiki, banyak bacanya, banyak zikirnya, dijaganya amalannya. Dia takut berinteraksi dengan media-media yang digemari oleh manusia zaman sekarang. Nah, media di era globalisasi yang sangat merungsingkan, menakutkan kalau kita tidak imbangi dengan Al-Quran sebagai medianya Allah, medianya Rasulullah, medianya jannah. Mudah-mudahan bermanfaat. Besok kita lanjutkan